7 dosa besar sifat buruk manusia adalah senjata paling mutlak ya, selama peradaban manusia itu sendiri gitu. Karena itu for life, alat untuk hidup gitu kan. Di video sebelumnya aku bahas apakah kebalikan dari 7 besar sifat manusia itu gitu kan. Dari marah gitu kan, berarti kebalikannya sabar gitu kan. Dari iri berarti kebalikannya bersyukur gitu kan. Dari nafsu berarti pengendalian nafsu gitu kan. Terus dari rakus berarti rasa cukup gitu kan, setelah konsumsi apapun. Dari malas berarti rajin gitu kan. Dari serakah berarti tahu diri gitulah, cukup gitu. Terus apa gitu yang satu lagi, pokoknya itu. Dan sebenarnya itu bukan jawaban benar. Jawaban benarnya adalah ketika ada orang jatuh karena marah, berarti harus ada orang yang naik karena marah gitu. Bukan sabar. Kebanyakan orang berpikir gitu, kalau itu tuh sifat buruk tuh buruk aja, enggak gitu. Selalu ingat gitu kan, apakah para pendahulu gitu, nabi-nabi, oh nabi-nabi sabar ini itu, enggak. Mereka dakwah gitu kan, karena apa? Karena keresahan, karena kemarahan. Selalu ingat, marah itu gak harus keluar-keluar, marah itu gak harus angkat senjata. Marahlah dengan cara yang beda gitu. Lalu ingat gitu, kan selalu ada orang yang serakah jadi miskin dan serakah jadi kaya ya. Ya itu tergantung orang cara pakai sifat buruknya. Ada orang yang kaya karena orang tuanya miskin. Ada orang yang miskin karena beralasan orang tuanya miskin. Perbedaannya gini, orang yang jadi kaya, dia memanfaatkan kemarahan terhadap kemiskinan, bukan ke orang tuanya, terhadap kemiskinan untuk dia menjadi kaya. Dia menggunakan sifat buruk itu untuk hal baik. Ibaratnya membuat obat segala penyakit dengan racun, mengubah racun menjadi obat gitu. Ibaratnya mengubah makanan hambar tak berasa menjadi penuh rasa dan makanan. Seperti itu gitu kan. Sementara orang yang miskin beralasan karena orang tuanya miskin, seluruh hidupnya dihabiskan untuk marah terhadap orang tuanya gitu. Bukan kemiskinannya gitu. Itu dua hal yang berbeda loh gitu. Yang satu dia kaya karena marah terhadap kemiskinannya, tapi tidak marah kepada orang tuanya gitu. Yang satu dia marah terhadap orang tuanya gitu, dan tidak marah terhadap kemiskinannya gitu. Karena dua hal berbeda itu, orang tua dan kemiskinan itu dua hal berbeda gitu, dipisah gitu. Dan selalu ingat nah yang kayak gini gitu kan, ya berarti dia memilih gitu kan. Ya, meski durhaka itu sebenarnya ya sekedar informasi propaganda gitu kan, ya nggak baik, nggak berbakti lah gitu, bukan durhaka gitu, nggak berbakti gitu. Tapi apakah itu salah orang tuanya kalau miskin gitu? Ya itu mah urusan mereka gitu. Sekarang lu mau ngapain gitu, kamu mau ngapain gitu. Ibaratnya orang miskin itu dosanya dapat, miskin seumur hidupnya dapat gitu kan. Nah kalian mau nggak seperti itu gitu kan? Bukan kalian mau, kalian butuh gak hidup seperti itu gitu. Atau kalian milih menjadi itu gitu. Membenci kemiskinan gitu, tanpa membenci orang tua, meski orang tuanya menganggap anaknya membencinya gitu. Padahal mah anaknya ya lagi berjuang gitu buat nikahin raja gitu. Dan itu harga yang harus dibayar gitu. Lanjut ke sifat berikut, iri. Iri berarti bersyukur ya, tidak melihat.
orang lain. Justru menurutku salah, itu menjadi kemiskinan gitu. Kalau bersyukur tidak melihat orang lain, berarti itu kan menutup mata gitu kan. Yang sebenarnya itu bisa jadi motivasi abadi gitu. Saya beli rumah mewah, kendaraan bagus mewah, luxury, perhiasan mewah. Justru karena iri kepada orang lain gitu. Dijadiin alat sifat buruk gitu kan. Jadilah orang yang memperbudak sifat buruk, bukan diperbudak sifat buruk gitu. Itu dari gue, bukan dari jadi semua orang-orang yang sekarang sudah jadi triliuner, konglo seperti itu gitu kan. Dan selamat buat kalian nemuin video ini, karena nggak bakal ada kalian cari di video lain gitu kan. Kalau yang lain tuh videonya basic biasanya. Bukan aku menjatuhkan bahasan orang lain, cuma ya bosan aja gitu kan. Oh kayak itu harus kerja keras gitu kan. Oh kayak itu harus gelar tinggi gitu kan. Itu mah yang terlihat gitu. Ilmu itu mah orang basic, semua orang juga udah lihat, udah tahu. Yang nggak tahu ada di sini, yang kalian nggak tahu pasti ada di sini gitu. Jadi iri sebagai motivasi abadi, karena pasti ada dua hal. Saya iri gitu kan, langsung ganggu orang itu, menurutku agak sedikit aneh ya gitu. Ketika kalian iri kepada orang lain, kalian malah mengganggu orang yang kalian irikan gitu kan. Sementara waktu berjalan terus nih, ku sepel nih rahasia hidup. Waktu berjalan terus gitu, dan umur terus menjadi aus seperti besi ada karatanya, meski nggak kena lembab, nggak kena air gitu. Kenapa kalian nggak gunakan gitu rasa iri ini gitu kan, dipakai modal buat apa? Buat melampaui orang lain, tanpa harus membenci orang lain, tanpa harus iri secara langsung. Kebanyakan orang tuh iri itu ke orangnya, bukan ke pencapaiannya. Selalu ingat, objek dan subjek itu beda. Seperti halnya yang tadi gitu kan, marah ke orang tua dengan marah ke kemiskinan itu beda gitu. Irilah terhadap pencapaiannya, bukan orangnya gitu kan. Seperti itu gitu. Nafsu gitu kan, orang nafsu ujungnya pasti benar, mengakhiri hidup ini itu. Enggak, justru harus nafsu gitu. Kenapa nafsu? Ya, ini ku spill lagi rahasia ilmu dari Kongo. Motivasi awal manusia itu adalah nafsu. Kenapa kalian mungkin mendengar kapan nikah, kapan punya anak, itu adalah hal normal dan emang ilmu dari zaman manusia primitif, karena itu nafsu sendiri gitu kan. Itu maksudnya kan biar cepat kawin gitu kan, biar cepat uncelam langsung keluar anak gitu kan. Begitu kan, intinya gitu kan, orang yang nanya kayak gitu, dan itu normal gitu. Emang begitu sejarahnya gitu. Jadi nafsu itu adalah motivasi awal manusia gitu. Kalian pasti sering melihat Jonas Jomblo gitu kan, hidupnya gitu-gitu aja sendirian gitu kan. Dia merasa tidak ada cewek yang menyukai dia gitu kan, padahal dia cuma menutup diri aja gitu. Padahal pasti ada gitu, cuma ya jangan terlalu banyak gitu kan, standarnya gitu kan. Karena standar yang banyak tuh yang motor aja gitu. Manusia mah standarnya kaki 2 begitu gitu kan. Nafsu, kenapa kalau kalian nggak melakukan apapun tanpa nafsu, emang semangat gitu kan. Ini aku bikin video ini pun ya karena nafsu gitu kan. Apalagi nih ilmu yang harus ku sebarkan gitu kan. Ini karena semangat itu berawal dari nafsu. Was. Ada lagi orang yang pakai nafsunya buat apa? Buat
rugi-rugiin bisnis orang. Selalu ingat, rugi-rugiin bisnis orang tanpa menguntungkan diri sendiri itu bukan kompetisi gitu kan. Itu itu bukan kebodohan, juga bukan gitu kan. Itu merasa diri lebih tinggi. Maksudnya itu kerugian untuk diri sendiri, merugikan orang lain. Nafsunya dipakai buat ngerugiin bisnis orang lain gitu kan, anjur-anjurin hubungan orang lain gitu kan, hidup orang lain, nafsunya dipakai seperti itu gitu. Selalu ingat, itu artinya nafsu kepada orang lain, bukan nafsu kepada apa yang dia lihat gitu. Subjek gitu. Kalau orang lain hidup bahagia gitu kan, pasangan setia, anak sehat dan good looking gitu, terus kalian hancurin gitu, itu nafsu ke orangnya, bukan ke pencapaiannya gitu. Dan itu tanda kalian berarti selalu ingat, ini waktu jalan terus ini gitu. Agak gimana, aku tuh benar-benar sangat sentimental terhadap waktu gitu. Waktu jalan terus gitu, jangan dianggap waktu itu gratis gitu. Itu jadilah orang yang menggunakan nafsu, karena itu semangat nafsu untuk sukses ya gitu. Nafsu untuk hal baik. Jadi terus selanjutnya gitu, malas. Kalian pernah dengar lah, oh mungkin dia miskin karena malas, oh dia mungkin jadi pecundang bukan jadi orang sukses karena malas. Lah, adik pikir semua barang yang kalian gunakan, yang kalian lihat, yang kalian dengar, apa itu dari orang rajin? Enggak, dari orang malas gitu. Kalian nemuin video ini pun ya karena kalian malas ke seminar gitu kan. Terus kalian bisa dapat hanya dengan bermodal kuota, terus tonton dan dengar video ini. Itu karena malas gitu kan. HP ini diciptakan karena orang malas gitu. Ada tablet di sini diciptakan karena orang malas. Lampu, orang malas gitu bos gitu kan, harus sedot-sedot minyak tanah dulu dari bawah gitu, terus nyalain api gitu kan, terus simpen di lampu yang digantung, lampion seperti itu gitu kan, terus digantung tak ada habisnya gitu kan. Malas gitu bikin lampu. Itu orang sukses dari malas gitu. Dipikir orang-orang yang pengusaha sukses itu rajin, enggak, karena malas. Dia rajin karena malas gitu kan. Yang pengusaha sukses gitu kan, apa malasnya gitu, malas kerja, orang lain aja yang kerjain gitu. Tapi ingat resikonya gitu kan, nggak apa-apa, dapat persenan dikit juga, karyawan pekerja makan. Nah itu ada paid off-nya gitu. Ada hal yang itu kan, terus yang kerja, berarti yang kerja rajin gitu. Ya enggak, yang orang kerja juga malas gitu kan, penghasilan enggak pasti, pengen penghasilan yang pasti aja gitu. Itu kan malas gitu kan. Apakah itu buruk? Ya enggak, intinya ya tergantung pilihan orang gitu. Malas jadi pengusaha gitu kan, resikonya terlalu nggak sepadan dengan mental diri sendiri gitu kan. Pengennya ya hidup cukup aja, udahlah gitu kan, toh sekali hidup, itu pilihannya gitu. Nggak bakal aku bilang ini salah, itu salah, enggak. Semua orang memilih, dan bahkan nggak milih pun itu pilihan gitu. Begitu. Terus selanjutnya apa gitu kan, rakus gitu. Makan banyak itu gitu kan, ya mungkin dia pas seumuran denganku ya kurus gitu, makanya dia makan gitu. Jadi maklum gitu kan, jangan langsung jeder lempar statement gitu kan, gendut, rakus, inilah itulah. Bisa aja dia kasih makan lebih banyak daripada apa yang dia makan. Itu yang enggak dilihat gitu kan. Justru hati-hati loh gitu. Ketika kalian melihat semua orang buruk, itu sama seperti
menanam kepada orang-orang kalian itu terburuk di dunia. Begitu. Rakus pun ya pilihan orang masing-masing gitu. Ada orang yang rakus gini. Ada orang yang rakus dihabisin terus miskin gitu kan. Ada orang yang rakus ya gini. Ada orang rakus makan banyak terus habisin uangnya gitu. Rakus juga itu gitu kan. Nah, habis uangnya tuh gitu kan. Miskin tuh gitu kan. Tapi ada orang juga gitu kan. Harus rakus, harus lapar. Supaya apa? Supaya semangat lagi cari uang gitu kan. Supaya bisa makan lagi yang sama seperti itu di esok hari. Ya karena dia rakus, jadi motivasi abadi sifat buruknya. Bedanya ya tergantung cara pikirnya, kataku juga gitu kan. Jangan dianggap sifat buruk langsung saklek sifat buruk seperti itu, jangan. Begitu. Terus apa lagi? Serakah gitu kan. Serakah pun sama gitu kan. Kalau bahasa mulus lemesnya tuh kapitalis mungkin. Kapitalis ya. Dan menurutku serakah itu bagus gitu kan. Ada orang serakah langsung resiko digedein, terus jadi banyak kan tuh belakangan ini sepanjang zaman pun pasti ada yang begitu gitu, pasti serakah gitu kan, semua dijual gitu kan. Tapi ada kuncinya, orang terus miskin gitu kan. Oh dia miskin karena serakah lah. Orang yang konglo udah triliuner, tanya dia kaya karena serakah. Ini bukan diserakahnya gitu kan. Gimana cara orang pakai sifat buruknya gitu. Kenapa? Ntar ku bilang lah di akhir gitu kan. Apa sih yang membedakannya gitu. Supaya kalian tetap nonton gitu ya. ya karena ini penting menurutku. Terus apa lagi tadi? Marah udah, iri udah, nafsu udah, rakus udah, malas udah, serakah udah. Ini yang satu lagi aku lupa. Pride, ego, gengsi. Yang ini udah ada segmennya ya, yang video sebelumnya gitu ya. Kalian tonton aja yang gengsi yang kemarin, yang sebelum ini video ini gitu. Nah langsung aja ke kesimpulan terakhir aja ya. Apa yang membedakan seseorang miskin karena sifat buruk dan ada orang yang menjadi kaya karena sifat buruk? Ini aku jawab satu kata ya. Manajemen. Oke, see you in next time. Bye bye.